Halo kawan-kawan, kali ini saya membagikan cara atau trik atau tipsnya membolongi atau melubangi keramik yang ditanya oleh subscriber kita, kawan-kawan kita Jamila. Bagaimana caranya melubangi keramik tanpa gerindra, tanpa bor. Nah, di sini memang cara lama sebenarnya. Kadang-kadang dalam keadaan darurat kita membutuhkan hal itu. Nah, di sini supaya tidak memperpanjang kepada saudari Jamila, ini caranya, triknya yang sering saya lakukan. Tapi di sini kita perlu kehati-hatian. Ini saya contohkan keramik satu seperti ini. Ini kemungkinan pecahnya sangat tinggi sekali. Jadi kita di sini namanya ada talenta atau bakat atau kesabaran kita dibutuhkan di sini untuk melubangi keramiknya. Karena salah sedikit dia akan pecah. Udah pasti bisa dipakai pecah semua, bukan pecah di lubangnya itu. Nah, ini perlu kehati-hatian dan kesabaran. Mudah-mudahan kawan bisa melaksanakannya seperti yang kita inginkan. Triknya sebenarnya ada sedikit adalah tentang caranya adalah dengan paku beton. Paku beton, kalau bisa ini diasah sedikit, ditajamkan ujungnya. Ini saya coba apa dengan tutorial aja, mungkin aja kemungkinan pecahnya tinggi sekali. Bisa-bisa jadi 60% berhasil, 40% bisa-bisa pecah. Tapi kalau kita sabar, biasanya kalau udah biasa berlatih, itu biasanya bisa cepat atau kemungkinannya 100% berhasil. Jadi kemungkinannya itu. Jadi cara pertama kawan-kawan, kita alas, ini ada meja saya. Kita alas dengan, kalau bisa dengan busa sebenarnya, karena busa saya tidak ada. Dengan karton juga bisa, karena hempasan dari ini keramiknya. Oke, ini keramik, bukan granit. Granit saya belum pernah coba. Kalau yang keramik udah sering saya lakukan, tapi memang luar biasa kesabaran kita dibutuhkannya. Di sini akan saya contohkan aja sedikit. Kita akan melubangi di sini, oke, di sini. Trik pertama supaya ini jangan goyang terlalu dia, karena kalau goyangnya patah seperti kaca, dia langsung pecah kalau keramik ini. Nah, di sini akan saya contohkan dengan cara paku beton ini kita lubangi. Yang triknya pertama sebenarnya, kalau kita bisa memecahkan, lokalisir pemecahan di lubang yang sedikit, itu akan sangat mudah. Nah, perhatikan, mungkin pelan-pelan kawan-kawan ya. Seperti begini. Kita usahakan pelan-pelan saja. Jadi ini goyangannya hampir tidak ada lagi. Kita usahakan, yang penting dengan busa kalau bisa. Ini karena karton aja yang ada. Pelan-pelan sekali. Karena kita mencari titik awalnya dulu. Seperti ini. Pelan-pelan sekali. Bisa jadi gerinda atau apa kita tidak ada, kita pecah betul-betul sedikit-sedikit dulu, sedikit-sedikit sekali, dan kemungkinan pecahnya sangat tinggi kawan-kawan. Makanya kita membutuhkan rasa untuk melubanginya. Ini yang penting dulu, rasanya kita ini. Ini kalau udah pecah sedikit ini, udah agak lumayan dia nampak kawan-kawan. Ini sedikit ada pecahnya. Kita udah mulai merasakan pemecahannya sedikit di sini. Ini dia. Dipecahkan dulu sedikit. Tapi tetap juga berhati-hati. Karena ini memerlukan, namanya saya bilang tuh kesabaran. Kalau sedikit salah kita berbahaya. Kalau bisa pakunya ini dimiringkan, karena ini. Mungkin kalau yang biasa ini lubang kunci di pintu kita diminta oleh yang punya rumah, kita tidak punya bor. Nah, cara seperti ini ya. Kira-kira rasakan pukulan-pukulan kita ini. Karena kemungkinan pecahnya sangat tinggi. Jadi kita rasakan betul caranya. Nah, ini keramiknya cukup keras. Nah, ini kawan-kawan, kita
kita teruskan. Ini bakal memakan waktu yang lama. Saya yakin ini waktunya, artinya waktunya ini sangat lama. Jadi saya perpendek. Nanti saya upload lagi. Saya teruskan dulu untuk melubanginya. Nah, triknya lagi, kita mengusahakan pinggir-pinggirnya ini supaya memperdalamnya dulu. Dan itu tetap berhati-hati kawan-kawan. Pinggir-pinggir. Kalau pinggirnya sudah cukup sama kita rasanya, nah, kita usahakan memperdalamnya lagi, memperdalam ini. Nah, kita teruskan dulu, nanti saya teruskan lagi. Nah, selanjutnya, kalau ini udah cekung, seperti kawan-kawan lihat udah cekung, kita kasih air, tapi kita lokalisir airnya di situ aja, di tempat yang udah cekung itu aja. Karena ini untuk mengurangi pecahnya. Nah, kita kasih air sedikit itu aja. Nanti kita teruskan lagi. Kemudian baru ditokok-tokok lagi seperti ini. Kita teruskan, nanti saya coba lagi upload. Nah, kawan-kawan kan, kita teruskan dulu sampai ke dalam. Kalau kering airnya, kita tambah lagi. Kita tambah seperti ini, oke? Jadi, kita teruskan. Kita memperdalamnya dulu. Memperdalam terus. Ke dalam dulu. Jangan di sampingnya dulu. Ke dalam. Jadi, bagian dalamnya itu aja kita papas dulu sedikit-sedikit. Tetap dengan irama atau pukulan kita itu jangan sampai terlalu kuat. Nah, di sini sebenarnya seninya jangan terlalu kuat sehingga tidak memecahkan yang lain. Seperti kita memahat sebenarnya, kayu. Nah, kita tidak memecahkan seluruhnya. Kita kasih air terus supaya dia tambah lunak. Nah, setelah ini kita ambil ke sebelahnya lagi, kita ukur ke sebelah. Kan ini sudah cekung, mungkin separuh. Kita ukur berapa kedalaman ini ke sana. Nah, ke sini. Kemudian kita ambil sebelahnya. Usahakan tepat untuk ke sebelah sini. Artinya kita ukur. Biasanya saya mengukurnya seperti ini aja, kawan-kawan. Seperti ini aja. Nah, kemudian ditempatkan di sebelah sini. Sudah. Nah, di sini kira-kira, oke. Nah, ini kita kasih air dulu sini. Kita kasih air supaya yang sebelah ini, karena di yang sebelah sini keramiknya kita papas lagi seperti tadi. Nah, untuk mencari lubangnya ini sudah kita papas seperti ini kawan-kawan. Nah, ini, oke, seperti ini. Kemudian yang ini sudah juga, tapi belum berlubang dia kan memerlukan lubang kita. Kita cari paku yang agak kecil, kalau bisa paku triplek sebenarnya. Kita usahakan membuat lubangnya dulu dengan paku yang kecil. Karena terakhir ini kan lubang di dalam ini kan udah menciut ini, udah mengecil dia. Kita usahakan dulu mencari lubangnya. Di situ sebenarnya kuncinya. Kalau udah dapat lubang yang kecil sekalipun, kita udah memudahkan kita untuk mengikisnya. Jadi jangan pergunakan paku yang besar lagi, paku yang kecil aja lagi. Kecil, tipis, ramping. Baik paku kayu, bisa juga paku beton. Paku kayu pun tidak ada masalah lagi. Nah, sebentar lagi mungkin ini udah berlubang karena udah jauh ke bawah ini, kawan. Asal lubang di belakangnya ngepas dia. Yang di sini juga ngepas kalau bisa. Bentar dulu, kita teruskan dulu. Nah, kita teruskan kawan-kawan. Ini diusahakan tajam kawan-kawan ya. Nah, ini kita usahakan melubanginya supaya dapat dia ke dalam dulu. Kalau istilah kasarnya, kita hajar ke dalam dulu sampai dia bertemu ke belakang. Jadi kalau yang sebenarnya kalau bisa ini pas dia, lubang ini dengan lubang ini betul-betul ngepas dia. Jangan sampai terjadi selisih. Itu yang bikin pecah nanti.
Nah, biasanya ini titik terakhir karena kita kalau ini ngepas lubang ini dengan lubang ini kawan-kawan, itu enggak masalah. Kita pakai paku terakhir namanya paku triplek untuk melubangi. Pada dasarnya kalau dia udah berlubang, udah banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, prinsipnya kita kasih air dulu, kemudian baru kita kasih paku ini, paku triplek terakhir untuk pelubangannya. Jadi ini betul-betul kita pastikan karena ini kemungkinan pecahnya di sini sering kejadiannya. Kemungkinan pecahnya. Jadi ini kita paku dulu. Biasa masuk sedikit kawan-kawan. Biasa masuk. Kalau udah masuk sedikit. Nah, ini kemungkinan pecah sangat tinggi di sini kawan-kawan. Nah, bengkok dia. Ini keramiknya cukup keras ini sebenarnya. Kalau kita tandai di sini. Nah, ini udah masuk kawan-kawan. Udah bolong dia. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kalau udah bolong seperti ini, udah masuk, kita sebenarnya tinggal untuk mengupas-ngupasnya aja lagi. Kita pergunakan. Kalau sini udah nampak bolongnya, bagaimana saya bilangnya. Nah, kalau udah bolong seperti itu, kita tinggal nambah-nambahnya aja lagi seperti ini. Agak gampang kerjanya. Yang pertama itu yang susah sekali. Agar dia nampak bolongnya. Nampak mau kawan-kawan? Ini udah bolong seperti ini. Kita tambahin lagi. Artinya untuk membolongi seperti ini membutuhkan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, ini bisa pecah dia kalau tidak hati-hati. Nah, setelah dia bolong, nampak di sini. Apakah nampak sama kawan-kawan? Saya dekatkan ke kamera. Belum nampak ya. Sebenarnya udah bolong dia karena paku yang ini sudah masuk seperti ini, masuk dia seperti ini. Seperti ini udah masuk. Tinggal ini agak gampang kerjanya, tapi tetap berhati-hati kita untuk membolonginya. Memakai ini lagi kembali yang besar, agak gampang. Maksudnya tidak perlu hati-hati tadi lagi, tapi sudah. Artinya keramik ini udah bisa kita agak keras sedikit main. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah bolong seperti ini, bisa kita lihat, kita perhatikan. Nah, udah bolong, udah berlubang seperti ini. Ini agak gampang membuatnya, tapi tetap berhati-hati. Prinsipnya begitu kawan-kawan. Nah, kalau diikuti dari awal, mudah-mudahan kawan bisa terbantu. Kalau dalam keadaan darurat kita membolongi keramik seperti ini, kalau udah bolong seperti ini, dia tidak terlalu masalah lagi dengan bisa kita usahakan, tapi tetap berhati-hati. Begitu ya. Demikian sedikit informasi tentang cara melubangi keramik tanpa bor dan gerinda. Terima kasih.